Hello, welcome back to Miss Diaz RD channel with me, Miss Diaz. Masih di podcast Miss Diaz. Tiba-tiba podcast. Jadi topik di podcast ini adalah sebuah pernyataan dari banyak subscriber dan netizen yang kenal Miss Diaz dan subscribe mungkin channel ini. Pertanyaan mereka adalah, bukan pertanyaan ya, pernyataan apa pertanyaan gak ngerti ya. Kok dosen jadi YouTuber, jadi podcaster, uangnya dikit ya jadi dosen, atau kurangan kerjaan ya jadi dosen? Oke, thank you for the question. Jadi Miss Diaz bakalan jawab di podcast ini. Kenapa Miss Diaz nge-YouTube dan nge-podcast? It's not a matter of money. Saya begini ini bukan nyari uang, semata-mata nyari uang. Menurut Miss Diaz, alasan bikin channel YouTube atau podcast karena untuk nyari uang itu adalah sebuah alasan yang terlalu kampung. Ya, gimana ya? Ngerti sih, kalau kerja kalau mau dapat uang ya kerja gitu, dan salah satu kerjaan ya zaman now ya jadi YouTuber atau jadi podcaster gitu. Tapi seriusan, ide dari pembuatan YouTube atau podcast ini adalah bukan untuk cari uang, karena Miss Diaz tahu cara cari uang lain dan sementara itu cukup, dan suami juga bisa mencukupi. Jadi Miss Diaz bikin YouTube dan podcast ini bukan karena cari uang. Atau pertanyaan yang berikutnya itu karena apa? Karena nggak punya kerjaan, jadi dosen tuh nggak punya kerjaan gitu ya? Bukan gitu juga. Kerjaan mah banyak. Tridharma perguruan tinggi itu kalau di detail selama 1 semester 1 tahun tuh banyak banget. Lah terus uang udah cukup, kerjaan udah banyak, kenapa tambah repot-repot bikin ginian? Ya, let's say YouTube dan podcast ini adalah salah satu jalan Miss Diaz untuk sharing tentang hal-hal yang tidak bisa Miss Diaz share di depan kelas atau ya di depan publik yang biasa melihat Miss Diaz sebagai seorang pengajar gitu. Karena kan kesannya seorang pengajar tuh ya yang bentukannya yang kayak gitu ya, dengan bahasa yang formal, dengan tata busana yang seperti itu, dan politeness yang jenisnya begitu gitu. Jadi Miss Diaz benar-benar jaga banget kesan orang ketika ngelihat seorang pengajar gitu. Jadi nggak mau ngerusak deh kesan seorang pengajar yang begitu itu yang udah ada di masyarakat. Jadi untuk menjadi diri sendiri sepertinya Miss Diaz harus punya jalur lain deh, yaitu lewat YouTube dan podcast ini. Jadi ya disinilah Miss Diaz bisa menjadi diri Miss Diaz secara pribadi, bukan secara profesi gitu. Bisa ngobrolin tentang apa aja yang Miss Diaz pengen omongin, orang lain tanyakan ke Miss Diaz, dan share everything about my life gitu. Karena Miss Diaz gak mau jadi salah satu dosen yang dicap sebagai dosen tukang cerita di depan kelas. Padahal ya sometimes kan kalau dosen yang gak punya sarana untuk bercerita, kemungkinan dia akan bercerita di depan siswa-siswanya. Miss Diaz karena punya sarana yaitu YouTube atau podcast ini, ya udah Miss Diaz ceritanya di sini aja gitu sama kalian yang lagi dengerin Miss Diaz gitu. Mau kan dengerin Miss Diaz? Ya maulah, makanya kalian klik ini gitu kan. Jadi ya itu kenapa seorang dosen ini bikin YouTube dan podcast ini. Ya selain itu ya lagi-lagi karena pengen cerita ini tidak hanya berguna untuk 1-2 orang yang Miss Diaz ceritain, tapi juga pengen cerita-cerita yang Miss Diaz obrolin ke 1 atau 2 orang yang beruntung itu juga bisa didengar oleh banyak orang gitu. Karena kasihan aja gitu. Possibility-nya kan ketika 1 orang membutuhkan cerita A, kemungkinan ada
2-3 orang lainnya juga bernasib sama dan membutuhkan cerita A itu. Jadi why don't I record it to YouTube or podcast gitu. Hopefully bisa membantu lebih banyak orang gitu. That's why selalu Miss Dias bilang di akhir video, bukan mengemis subscribe atau apa ya, please share gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa video ini penting buat kamu, juga buat orang di sekitar kamu gitu. Karena niatnya emang gitu, biar semakin banyak orang mungkin mendengar kisah dari sisi Miss Dias dan bagaimana Miss Dias berhadapan dengan masalah-masalah itu yang mungkin kamu juga sedang hadapi dan kamu sedang cari solusinya gitu. Sebagai orang yang sudah duluan untuk melewati hal itu, ya Miss Dias pengen share as simple as that gitu. Siapa tahu kita satu frekuensi, jadi kamu bisa aplikasikan apa yang Miss Dias lakukan dan ya check whether my solution is my solution works to you or not gitu. Jadi itu sih sebenarnya. So lagi-lagi Miss Dias berharap banget seluruh konten Miss Dias itu berguna buat banyak orang, nggak cuma jadi kata orang mau nyari uang ya, mau gak punya kerjaan ya, mau jadi tenar gitu, jadi YouTuber dan lain sebagainya. Ya enggak sih, cuma pengen sharing aja. Kalau misalnya kamu berkenan ya dengerin, kalau nggak berkenan ya udah, aku mah apa tuh kan gitu. Jadi suka-suka lu aja, mau like boleh, dislike oke, hate comment boleh, like comment boleh gitu. Pokoknya aku padamu lah gitu ya. Itu aja jawaban Miss Dias terhadap pertanyaan itu. Semoga memuaskan dahaga para haters atau para lovers di sini. See you.